Baiklah, kita mulai ya tentang reliability and clinical disagreement. Jadi, apa yang dimaksud dengan reliability and clinical disagreement? Ya, mungkin di praktikum metodologi penelitian Anda harus menyebutkan tentang apa itu reliability and validity kalau nggak salah. Ya, itu kaitan dengan pengukuran variabel-variabel yang ada di dalam penelitian itu. Ya, intinya adalah sebelum kita melakukan penelitian, kita harus bisa memastikan apakah cara pengukuran dari variabel yang kita ukur itu betul-betul valid dan reliable apa tidak. Jadi kita pastikan ya valid and reliable. Nah, reliability dan clinical disagreement ini berkaitan dengan variasi dari pengukuran. Variasi pengukuran. Ya. Jadi ini berkaitan dengan ketelitian di dalam pengukuran. Ya. Jadi bisa jadi dua dokter itu mendiagnosis pasien yang sama tapi dengan dua diagnosis yang berbeda bisa jadi. Ya. Mana yang salah, mana yang benar kita tidak mempersoalkan itu. Tetapi bahwa bisa jadi dua orang dokter itu memiliki diagnosis terhadap pasien yang sama yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan clinical disagreement. Ya. Clinical disagreement ini bisa jadi di antara dokter yang sebagai penanggung jawab pasien, bisa jadi terkait dengan pengukuran dari pemeriksaan laboratorium, bisa jadi dengan pembacaan hasil radiologi. Ya. Jadi kembali lagi saya mengingatkan bahwa di dalam pengukuran ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu akurasi atau validitas. Yang kedua itu ketelitian atau presisi atau reliability. Ya. Dan ini adalah gambaran yang pengukuran yang ideal ya, yaitu yang akurat dan teliti. Nah, cuman masalahnya kita saat ini akan diskusi bagaimana itu terjadi. Ya. Clinical disagreement ini terjadi. Jadi ini bisa terjadi dalam praktek kita sebagai dokter sehari-hari. Ya. Pada saat apa? Pada saat menganamnesis. Ya. Bisa jadi saat kita melakukan pemeriksaan fisik. Ya. Misalnya saya menemukan adanya spider nevy, yaitu tanda-tanda pada misalnya sirosis hepatis. Tapi teman dokter yang lain tidak menemukan itu. Ya. Bisa jadi saya memeriksa fisik pada ibu hamil, saya menemukan bahwa ini adalah bayinya kembar. Dokter lain mengatakan tidak, bayinya tidak kembar tapi hanya satu. Ya. Kemudian bisa jadi karena menginterpretasikan suatu hasil pemeriksaan atau bahkan di dalam membuat suatu diagnosis. Bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Nah,
Jadi sebagai dokter harus menyadari bahwa di dalam dunia kedokteran itu ada ya, clinical disagreement itu bisa terjadi. Dan kita tidak perlu saling menyalahkan. Bisa jadi kita yang salah. Tetapi clinical disagreement itu kita tidak membicarakan mana yang benar, mana yang salah. Kita juga harus tahu bagaimana sumber-sumber terjadinya clinical disagreement. Ya, itu apa ya? Dan kita harus tahu bagaimana cara memperbaikinya atau menghindarinya. Cara menghindari terjadinya clinical disagreement. Nah, jadi dalam kuliah ini kita harus memiliki tujuan ya, mengetahui tentang dasar-dasar terjadinya clinical disagreement, ya, mengidentifikasi ya kejadian-kejadian clinical disagreement, ya, dan mencari tahu ya sebab-sebab terjadinya clinical disagreement, dan kita tahu juga bagaimana caranya mengurangi terjadinya clinical disagreement. Ya. Kemudian mengukur ya, besarnya permasalahan dari yang ya kesepakatan yang teramati, ya, kesepakatan yang terjadi karena kebetulan, dan kesepakatan yang benar-benar terjadi di luar yang secara kebetulan. Kemudian kita juga mampu mengukur ya yang potensial agreement di luar chance tadi, dan juga bisa menghitung nilai indeks dari clinical disagreement, yaitu indeks kappa. Jadi di dalam kita bicara masalah ketelitian ya, atau reliability, kita juga melihat hasil pengukuran kita itu berupa skala apa. Nah, bisa jadi skala pengukuran kita berupa skala nominal. Ya. Makanya kita ukur indeks reliability-nya dengan unweighted kappa index. Bisa jadi hasil pengukuran kita itu berupa skala ordinal. Ya. Maka kita mengukur kappa indeksnya itu dengan cara pembobotan. Bisa jadi hasil pengukuran kita itu berupa skala interval atau rasio. Ya. Sehingga kita bisa mengukurnya indeks reliability-nya dengan mengukur coefficient of variation, CV. Atau bisa jadi intra-class coefficient correlation. Nah, variasi di dalam pengukuran itu bisa terjadi di dalam diri pengamat itu sendiri, bahkan juga antar pengamat satu dengan yang lain. Ya, dalam diri pengamat itu sendiri bisa saja berbeda. Misalnya nih, sebelum waktu makan siang saya memeriksa preparat hapus darah tepi misalnya. Bisa jadi saya berpikiran dalam preparat itu saya menemukan anisositosis. Nah, kemudian sesudah makan siang saya ulangi lagi, saya periksa, ya. Oh, ternyata tidak ada anisositosis ya. Mungkin mata saya semakin terang karena tidak hipoglikemi kan. Nah, di dalam setting klinik ya, ini dikenal dengan istilah clinical disagreement.
Dan presisi ini menggambarkan reproducibility. Ya. Reproducibility artinya kalau kita memiliki alat pengukuran itu precise, ya, reliable, artinya banyak orang yang bisa melakukan pengukuran dengan hasil yang kurang lebih sama. Nah, ini adalah cara menghitung coefficient of variation, ya, CV, ya. Di mana di sini SD ini standar deviasi atau simpangan baku, ini rata. Jadi CV itu dibagi dihitung dengan cara simpangan baku atau standar deviasi dibagi reratanya, dikalikan 100%. Nah, ini simpangan baku. SD pangkat 2 itu kalau di statistik disebut variance. Ya. Jadi ini berkaitan dengan variasi. Kalau SD-nya semakin besar, berarti variasinya semakin besar. Ya. Jadi pengukuran tidak reliable. Ya. Nah, ini yang mungkin di kuliah saya di B5 itu pernah saya singgung ini, tapi mungkin hanya sebentar karena waktu. Ya. Jadi ini gambar ini menunjukkan bahwa antara dua orang dokter, ya, itu mendengarkan suara jantung, suara galop. Ya. Jadi dari 100 pasien. Dokter yang pertama itu mengatakan 20 dari 100 ini saya mendengar suara galop. Sementara dokter yang kedua mengatakan kok saya hanya mendengar 15 ya, tidak 20 seperti kamu. Hanya 15 yang saya mendengar suara galop. Kemudian dokter yang pertama mengatakan yang tidak ada suara galopnya 80, sementara yang dokter kedua yang tidak terdengar suara galopnya 85. Ya. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa antara dua dokter itu, ya, dia sepakat di sini. Ternyata hasil pemeriksaan fisiknya sama pada ini, pada kelompok ini. Jadi ini kalau kita hitung di sini adalah 10 ditambah 75 dibagi 100. Jadi ini adalah 85%. Kesepakatan yang teramati dari dua orang dokter. Ya. Kesepakatan yang teramati dari dua orang dokter. Nah, kesepakatan yang ini yang kita amati bisa jadi ini adalah campuran antara kesepakatan yang betul-betul di antara dua orang dokter itu, campur dengan kesepakatan yang terjadi secara kebetulan. Ya. Karena bisa jadi dokter yang kedua itu dia tidak betul-betul memeriksa, mungkin dia hanya lempar koin saja, ya, di lotre gitu, diundi gitu. Karena kemungkinannya hanya mengatakan mendengar suara galop apa tidak. Ya. Jadi ini adalah kesepakatan yang teramati. Nah, kita berusaha di dalam menghitung indeks kappa, kita ingin mengeluarkan kesepakatan yang terjadi secara kebetulan tadi. Sehingga kita di sini menghitung, ya, pada sel ini, ya, expected frekuensi yang terjadi, ya. Expected frekuensi yang terjadi di sini berapa? Di sini berapa? Ini bisa dihitung dengan rumus ini, ya. 20 dikalikan 15 dibagi 100. Ya.
20 kali 15 berapa? 300 ya, dibagi 100. 3 di sini. Sementara yang di sini itu 80 kali 85. Ya. Dibagi 100. Ini ketemu 68. Jadi di sini kita bisa hitung ya. Kesepakatan yang terjadi secara kebetulan di sini adalah 3 ditambah 68. Oh, ini maaf ya. 3 ditambah 68 ini adalah 71 kan. 71 kali 100% ya. 71%. Ya. Kemudian sekarang kita hitung ya indeks kapanya ya dengan menggunakan rumus ini. Yang P yang teramati tadi P0 dikurangi PC ya dibagi 100% dikurangi PC. P0-nya adalah 85, PC-nya adalah 71. Ya. PC yang terjadi tadi ya secara kebetulan. Kemudian di sini 100 dikurangi 71. Ya. Sehingga kalau dihitung ini 0,48. Ya. 100% dikurangi PC itu artinya apa? Potential agreement yang terjadi secara real, bukan secara kebetulan, karena dikurangi yang kebetulan kan. Jadi kalau yang secara kebetulan 71, berarti di sini yang potential agreement yang terjadi yang sesungguhnya adalah 29. Nah, jadi kappa indeks ini ya, ini tadi rumusnya ya. P0 adalah proporsi yang kesepakatan yang teramati ya. PC adalah proporsi ya agreement yang terjadi secara kebetulan. Nah, ini tolong perhatikan bahwa indeks kappa itu ya antara -1 sama +1. Nah, ini maksimal ya, +1 dan -1. Jadi kalau +1 ini complete agreement. Ya. Kalau -1 complete disagreement. Ya. Completely disagreement. Ya. Kalau P0-nya lebih besar dari PC, ya, pasti kapanya lebih besar dari 0. Ini artinya lebih baik, ya, lebih baik dibandingkan kesepakatan yang terjadi secara kebetulan. Nah, kalau P0-nya sama dengan PC, kapanya akan kita dapatkan 0. Ini artinya itu sama dengan kesepakatan yang terjadi secara kebetulan. Nah, kalau P0-nya lebih kecil dari PC, berarti kapanya kurang dari 0, berarti ya minus tadi. Bisa. Ini di sini adalah lebih jelek dari kesepakatan yang terjadi secara kebetulan. Nah, ini skala pengukuran ada nominal, ada ordinal, ada interval dan rasio. Ya, yang nominal ini bisa dikotomus, bisa politomus. Nah, itu tadi adalah kita menghitung kappa yang tanpa pembobotan. Ya, tanpa pembobotan. Nah, bagaimana kalau kita hasil pengukuran kita berupa skala ordinal? Ya, misalnya ini contohnya adalah ahli saraf, spesialis saraf. Dia menegakkan diagnosis multiple sclerosis. Nah, dalam pedomannya itu, ya, dalam PPK-nya
Dari kriteria diagnosis bisa disimpulkan ini pasti ya multiple sclerosis. Ini kemungkinan besar multiple sclerosis, kemungkinan kecil, dan ini ragu-ragu. Ya. Jadi ada 4 ordinal di sini. Ini neurologis A, neurologis B. Mereka memeriksa dari 149 pasien yang dicurigai menderita multiple sclerosis. Ya. Nah, di sini mereka sepakat ya, pada 38, 11, 5, dan 10. Ya. Jadi ini mereka tidak sepakat, ini juga tidak sepakat. Ya. Ini juga tidak sepakat. Nah, ini sama, ya, sama caranya kita menghitung expected frequency. Semua sel kita hitung expected frekuensinya. Ya. Misalnya 24,8 ini berasal dari mana? Dari 84 dikalikan 44 dibagi 149. Ya. Misalnya ini 2,58 dari mana? Ini 11 ya dikalikan 35 dibagi 149. Nah, ini sebetulnya diperlukan untuk menghitung PC-nya. Nah, sehingga di sini ada pembobotan 1/2/3 ya. Ini 1/3. Ini tidak dikasih bobot sama sekali karena ini perfect disagreement ya. Ya. Jadi 1 point disagreement, 2 point disagreement. Kita lihat lagi gambar di sini tadi. Ya. Ini perfect agreement ya agreement ini 1 bobotnya. Ini 1 point disagreement di sini dan di sini. Ini 2 point disagreement. Ini 0 tadi ya bobotnya. Ya. Jadi kembali ke sini ya. Jadi yang 1 point disagreement diberi bobot 2/3, 2 point disagreement diberi bobot 1/3. Nah, kemudian ini yang diamati berapa frekuensinya. Ini nilai expected frequency. Ya, ini yang kita hitung nilai expected-nya tadi. Nah, ini kemudian dihitung POW-nya karena W ini weighted. Ya. Nah, jadi ini ini dikalikan ini ya, ditambah ini kali ini ya. Untuk POW ini ya. Untuk POW 1 dikalikan 64, 2/3 kali 64 ya, ditambah 1/3 kali 17 ditambah 0 kali 4. Dijumlahkan akan ketemu ini dibagi 149 tadi. Kemudian yang expected frequency ya, jadi ini 1 dikalikan ini ditambah 2/3 dikalikan 55 ditambah lagi 1/3 kali 34 ditambah 0 kali 11. Ini akan ketemu PCW. Ya. Kemudian ini setelah dijumlahkan dibagi 149 dikalikan 100%. Sehingga kita bisa menghitung indeks kappa dengan pembobotan dengan rumus seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita tadi saya terangkan bahwa kalau skala pengukurannya itu interval atau rasio bisa menggunakan koefisien variasi. Nah, sekarang misalnya begini, ada 4 observer ya, ABCD, ya. Kemudian
di sini misalnya ada 5 atau bisa lebih, bisa 100, bisa 200, bisa 133 subjek yang diukur. Ya. Misalnya ya, yang pengamat A ini mendapatkan hasil pengukuran 10 pada subjek yang sama. Pengamat B ini 10 juga, pengamat C ini 20, pengamat D 8 untuk subjek yang sama. Begitu seterusnya, pengamat A, B, C, D untuk subjek yang kedua. Ada hasil pengukurannya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat variasi di antara pengamat A, B, C, dan D? Maka kita hitung interclass coefficient correlation-nya. Jadi ini bisa kita hitung dengan menggunakan two-way ANOVA, ya. Jadi nanti akan dari printout two-way ANOVA itu akan ketemu seperti ini, ya. Nah, dari situ kemudian kita bisa menghitung ini ICC-nya, interclass coefficient correlation-nya berapa, ya, sehingga kita bisa paham mereka seberapa teliti, ya, seberapa besar variasi dari 4 pengamat tadi. Kemudian kita harus menyadari sebab-sebab terjadinya clinical disagreement. Bisa objek bisa yang mengamati, ya, bisa yang mengukur, bisa objek yang diukur, ya, bisa juga proses pengukuran. Jadi awalnya itu clinical disagreement itu hanya berpikir pada variasi dari pengamat itu. Namun kalian nanti kalau membaca artikel-artikel dalam publikasi, bisa jadi mereka akan membandingkan bukan orangnya tetapi dua metode. Dua metode, misalnya metode A dan metode B, ya, sebagai rapid test misalnya untuk COVID-19 ini. Kemudian dua metode A dan B ini dipakai untuk memeriksa katakanlah 90 pasien. Kemudian dicari kesepakatan antara dua metode ini dihitung kapannya. Jadi seperti itu. Tapi menurut saya untuk membandingkan dua metode itu ada caranya sendiri. Jadi kalau ini sebetulnya hanya untuk melihat dari sisi pengamatnya, ya, dari itu. Ya. Walaupun etiologinya ada di 3 hal ini. Ya. Mungkin proses pemeriksaannya, ya. Waktu misalnya kita memeriksa suara jantung, suara galop gitu. Nah, kemudian ruangan sebelah itu baru diperbaiki oleh tukang sehingga ada suara berisik. Nah, ini kan akan mengganggu kita mendengarkan dengan stetoskop itu. Ada tidaknya suara galop. Jadi ini adalah kalau dari yang memeriksa, ya, biological variation in the sense, ya, sen ini indera kita. Jadi kita memeriksa itu terpengaruh oleh panca indera kita.
Ya, biologic variation tadi juga bisa dipengaruhi. Misalnya tadi saya mengatakan ya, sebelum makan siang saya memeriksa tidak ada anisositosis. Sesudah makan siang mungkin mata saya lebih terang gitu ya. Ada kecenderungan merekrut, mencatat inferensi daripada bukti. Ya, misalnya apa? Kita waktu anamnesis ditanya, bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, kencingnya warnanya apa? Apa putih, bening, atau kekuningan, apa keruh, apa merah? Jadi, nah kalau pasiennya menjawab kencingnya merah, kemudian kita sebagai pengamat kita mencatatnya bukan merahnya, kencing warna merah, tetapi kita mencatatnya hematuria. Ada darah di dalam kencingnya. Jadi itu adalah merecord inferences, bukan evidence. Evidence-nya mesti yang dicatat adalah kencingnya warna merah. Nah, warna merah ini belum tentu karena darah kan. Bisa jadi dia makan atau minum dengan di mana yang dimakan atau minum itu ada zat pewarnanya sehingga mempengaruhi warna urin. Ya. Kemudian terperangkap dalam klasifikasi diagnostik. Ya, ini bisa. Terperangkap di kan ada algoritma diagnostik ya. Nah, kemudian terperangkap juga pada harapan sebelumnya. Ya. Nah, dan ini bisa jadi saling berkaitan. Pernah ada pasien ya, yang dicurigai SLE, systemic lupus erythematosus. Ya, kemudian diperiksa kadar-kadar misalnya enzim-enzim untuk jantungnya, termasuk salah satunya adalah laktat dehidrogenase. Nah, kemudian ada dokter yang mengatakan tidak mungkin ini nggak sakit jantung karena apa? Dalam pemeriksaan laboratorium itu ditemukan kadar LDH-nya tinggi. Nggak mungkin ini pasiennya tidak sakit jantung kan gitu. Terus kita juga memberikan penjelasan bahwa laktat dehidrogenase ini merupakan suatu isoenzim ya, di mana bisa jadi laktat dehidrogenase disintesis di otot-otot jantung, tapi juga bisa disintesis dia berada di membran eritrosit. Sehingga pada saat seseorang menderita sistemik lupus erythematosus, di sana terjadi proses hemolitik juga. Sehingga eritrositnya lisis dan LDH-nya tinggi. Ya memang LDH tinggi ini bukan spesifik untuk sakit jantung. Ya. Kemudian objek yang diperiksa ini, ya, ada variasi biologis. Ya. Ini kadar hormon. Ya. Kadar hormon pagi sama sore itu beda kalau kita periksa. Ya. Nah, efek dari penyakitnya dan juga pengobatannya bagaimana juga akan mempengaruhi objek yang diperiksa. Ya, kemudian memori dari yang ditanya kalau ini kaitannya dengan anamnesis atau dia hanya main ini aja, undian aja karena menjawabnya sekenanya misalnya. Nah, kemudian proses pemeriksaannya sendiri ya. Ya ini tadi, misalnya kita sedang
mendengarkan suara jantung, ada yang mengganggu, ya. Kemudian disrupting interacting between examiner dan yang diperiksa. Ya. Jadi ini ada pengalaman dari dokter, ya, yang waktu melakukan endoskopi kan diperiksa pasien diminta, ya, nanti diberi penjelasan, ya, nanti tarik napas, ya, tahan, ya, nanti lepas napasnya dikomando, gitu. Nah, rupanya ini tidak terjadi, ya, sehingga dokter tidak mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari endoskopi. Kemudian juga karena fungsi alatnya yang tidak baik. Nah, ini contoh, ya. Contoh ini suatu penelitian yang dipublikasi di Radiologi, ya. Ya, judulnya CORADS, A Categorical CT Assessment Scheme, ya, for patient with suspected COVID-19, ya. Ini anak judulnya Definition and Evaluation. Ini dilakukan oleh dokter-dokter radiolog di Belanda sana. Makanya di sini ada working group of Dutch Radiological Society. Anda bisa nanti mendapatkan artikelnya di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan CORADS ini? Ya. Jadi ini ada CORADS 0 itu artinya apa? Ini ada artinya. CORADS 0 ini tidak dapat diinterpretasikan. Jadi di sini scan technically insufficient for assigning a score. Jadi nggak bisa memberikan skor. Not interpretable. Nah, dari pemeriksaan CT, ya. Kemudian CORADS 1 ini very low. Jadi di sini dia dikatakan level of suspicion for pulmonary involvement of COVID-19. Jadi ini tingkat kecurigaan apakah paru-parunya itu sudah mulai terkena pada pasien yang COVID-19 ini. Ya. Jadi kalau CORADS 1 ini very low, ya, very low. Kemudian CORADS 2 ini low, CORADS 3 ini equivocal or tidak pasti, unsure. Di sini ada keterangan feature compatible with COVID-19, but also other disease. Jadi nggak pasti, karena penyakit lain itu juga bisa seperti itu. Itu dikasih istilahnya CORADS 3. Kalau CORADS 4 ini levelnya lebih tinggi, high di sini. Ya. Kemudian CORADS 5 very high, dan CORADS 6 ini proven. Ya. Memang sudah terbukti. Nah, kemudian di sini ternyata ada yang membaca radiolog, ada 8. Ya. Ada 8, ya. Kemudian kapanya ini 0,58, yang pengamat dokter kedua 0,63, yang dokter ketiga ini 0,68, ini 0,45, ini 0,48, 0,65, 0,61, 0,60, dan secara keseluruhan 0,47. Jadi ini area under curve-nya. Jadi seseorang radiolog tadi membaca hasil CT scan parunya dibandingkan dengan PCR. Ya, tentu saja di sini dan di sini dibandingkan dengan diagnosis. Ya. Nah, kemudian dihitung AUC-nya. Jadi masing-masing pengamat itu dihitung karena ini RUC, ya, area under curve, berarti masing-masing
pengamat itu bisa dilihat seberapa dia memiliki sensitivitas dan spesifisitasnya. Ya, tapi kapannya masing-masing bisa kita lihat di sini. Ya, mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup bisa diterima? Jadi saya mau bertanya, boleh? Boleh. Fandi ya? Iya. Atau ya. saya tadi ingin bertanya, tadi kan ada yang menjelaskan tentang ICC. Boleh, kalau saya agak sedikit kurang mengerti, dok, itu penggunaannya ketika kapan, dan itu kita untuk melihat digunakan, tepatnya kayak digunakannya untuk apa dan digunakan pada saat variabel seperti apa? Ini tentang intra-class coefficient correlation ya? Iya benar, dok. Ya. Jadi kalau koefisien variasi tadi CV ya. Misalnya kalau kita di laboratorium ya, Pandi, ya, kita menyiapkan ya masing-masing metode untuk pemeriksaan, katakanlah menghitung kalau kimia mengukur kolesterol, mengukur kadar glukose, mengukur kadar asam urat, atau kalau di hematologi menghitung jumlah leukositnya, menghitung jumlah eritrositnya, ya. Nah, kemudian, kita bisa mengukurnya pada hari itu, ya, within day, dan dalam satu hari bisa juga berhari-hari berturut-turut. Nah, kemudian kita bisa ukur itu, ya, bisa jadi ini hanya sampelnya sama, ya, sampelnya sama, kita punya pool sampel, ya, diperiksa, misalnya hari ini, ya, kita punya sampel yang pool, ya, yang banyak, kumpulan dari serum itu kita campur, ya, kemudian dalam satu hari ini saya periksa 30 kali. Ya. Kemudian saya bisa hitung standar deviasinya berapa, reratannya berapa, saya bisa hitung koefisien variasinya tentang metode pemeriksaan katakanlah kolesterol. Ya. Jadi saya bisa hitung koefisien variasi within day. Nah, kemudian saya juga bisa melakukan penghitungan karena pelayanan pemeriksaan laboratorium itu setiap hari. Tadi pool sampel tadi saya bagi menjadi katakanlah 40 aliquot. Saya masukkan dalam tabung kecil-kecil menjadi 40. Nah, hari ini saya periksa berapa, besok saya periksa berapa, besoknya lagi saya periksa sampai hari ke-40. Kemudian saya hitung reratannya, saya hitung standar deviasinya. Nah, itu adalah saya mendapatkan koefisien variasi dari metode katakanlah pemeriksaan kolesterol atau apapun itu. Itu adalah between day. Ya, kalau di lab ada yang within day, ada yang between day. Nah, itu hanya menunjukkan kemampuan alat itu. Ya. Mungkin yang mengukur orang lain pun juga akan kurang lebih sama karena ini kita bicara alat otomatis ya, metodenya. Nah, sekarang kalau kita bicara orangnya, ya, misalnya ada 5 mahasiswa mengukur tinggi badan dari 60 subjek. 60 subjek itu bisa siswa SMA atau apa. 60 subjek. Ya. 5 mahasiswa ini memeriksa tinggi badan pada 60 subjek. Jadi
Setiap subjek itu diperiksa oleh 5 mahasiswa. Nah, dalam kaitan seperti ini, kita bisa menghitung ICC-nya. Kita bisa melihat variasi pengukuran di antara pengukur itu sendiri. Yang mengukur siapa? Yang 5 mahasiswa tadi. Observernya itu loh, Pandi. Jadi itu kita melihat variasi dari yang mengukur, ya. Mungkin kalau kamu browsing juga, kamu bisa juga pakai keyword inter-rater variation, ya. Inter-rater variation. Coba nanti kamu browsing, nanti kamu akan mendapatkan bagaimana pengertian dari itu. Jadi ini kalau yang memeriksa banyak, di antara yang memeriksa banyak itu bagaimana toh variasinya. Kalau bagus, ya, kalau bagus itu mestinya variasinya kecil. Ya. Kalau variasinya kecil, makanya tadi saya katakan ini sebagai indikator reproducibility. Artinya kalau variasinya kecil, siapapun yang mengukur hasilnya ya kurang lebih sama. Ya, oleh karena itu pentingnya misalnya SPO, standar prosedur operasional, di situ. Ya, misalnya kita pesan kopi di Starbucks atau di coffee apa gitu. Tapi yang itu coffee shop-nya itu dia punya SPO, yang mungkin sudah dia punya franchise, dia punya SPO. Sehingga bagaimana cara membuat kopi itu dia mengikuti SPO tadi. Harus pakai air, airnya bagaimana, direbus dengan suhu berapa, ukuran misalnya ukuran kopinya seberapa, ya, kopinya harus Arabica atau Robusta dan sebagainya. Nah, itu kalau semua ditulis, kemudian misalnya setelah dituang airnya misalnya, atau dituang airnya dulu baru dikasih kopinya misalnya. Nah, kalau ini semua sudah ada SPO-nya dan semua orang yang membuat kopi, ya, yang membuat kopi di kafe-kafe shop yang dijual franchise, rasanya akan sama. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya, inter-rater. Jadi makanya saya katakan bahwa ini adalah sebagai refleksi reproducibility. Ya begitu juga itu kan membuat kopi. Nah, bagaimana mengukur sesuatu? Ya, mengukur tinggi badan, mengukur panjang badan. Ya, jangan dikira mengukur panjang badan itu gampang. Kalau kita mengukur panjang badan bayi, bagaimana? Nah, itu panjang badan bayi itu dipakai untuk kategori apakah terjadi stunting apa tidak. Nah, kalau kita mengukur panjang badan bayi tidak dibakukan, tidak ada SPO-nya, mestinya hasil pengukurannya juga variasinya akan tinggi. Sehingga hasil pengukuran menjadi kurang reliable gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Paham, Dok. Ya. Makasih, Dok. Ya, ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian kuliah dari saya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain.